Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana strategi merawat pasien halusinasi. Sebelumnya saya mendoakan semoga yang masih aktif menonton video-video Yona Sehat Jiwa supaya diberikan kesehatan fisik maupun jiwa, diberikan rezeki yang banyak, serta diberikan kelancaran atau kemudahan dalam mengerjakan semua pekerjaan dan menyelesaikan masalahnya ya. Nah, Bang J berharap ya video ini ditonton sampai akhir ya. Jangan di skip supaya dapat manfaat lebih, dan bagi para tenaga kesehatan terutama perawat dimanapun, di puskesmas, di masyarakat, di rumah sakit, bisa mendapatkan informasi dan merefresh lagi bagaimana cara merawat pasien halusinasi. Maka jika nanti menyukai video ini silahkan like, tinggalkan komentar yang membangun, yang baik. Kalau memang banyak manfaatnya silahkan share ke teman, saudara, tetangga, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis ya, tidak bayar. Dan tentu dengan subscribe itu membuat Bang Jai lebih semangat lagi bikin konten ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tahu jika ada video-video terbaru dari Bang Jai ya. Nah tentu sangat berharap banget bahwa melalui materi ini semua tenaga kesehatan, keluarga, atau siapapun yang berhubungan, berinteraksi dengan pasien dan ingin membantu pasien bisa memahami apa satu prinsip merawat pasien halusinasi, karena memang ada prinsip-prinsipnya ya, tidak hanya dikasih obat makan selesai ya. Kemudian melatih keterampilan coping, bagaimana melatih coping yang berfokus pada emosi, bagaimana melatih berfokus pada masalah. Kemudian terkait dengan kolaborasi, bagaimana kita harus mengatur obat pasien itu dengan baik, memberikannya dengan baik, memantau efeknya, efek sampingnya gitu ya. Dan tentu yang terpenting lagi, bagaimana kita bisa mengontrol, mengevaluasi kondisi pasien setelah kita berikan asuhan keperawatan ya. Dan tentu kita juga harus tahu, kalaupun hasilnya kurang baik atau tidak seperti yang kita harapkan, ya tentu kita harus tahu apa sih faktor yang menghambat. Nah, ketika kita tahu beberapa hal di tadi ya subahasan ya, tentu kita sangat mudah sebenarnya ya merawat pasien halusinasi. Tapi permasalahannya kita kadang-kadang kan tidak pernah fokus ya, maksudnya ingin tahu persis nih masalah keperawatan halusinasi itu seperti apa gitu kan. Tapi harapannya dengan materi ini, dengan konten ini, semua perawat di seluruh dunia, Indonesia ya, baik yang di masyarakat, di puskesmas maupun rumah sakit, mempunyai gambaran yang jelas, mempunyai pemahaman yang jelas. Ya, ini tidak sempurna, tapi paling enggak bisa meningkatkan pemahaman ya. Sekarang saya akan bicara dulu tentang prinsip merawat pasien halusinasi ya. Nah tentu ketika kita merawat pasien halusinasi ada hal-hal pakem yang tidak boleh kita tinggalkan, atau hal-hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Ya tentu satu, bahwa namanya ini kan perilaku halusinasi, harus kita manajemen dong. Kita manage, kita atur, kita tata perilakunya. Pada saat fase conquering ya, pembatasan ruang gerak itu ya perlu ya, mungkin restraint. Apalagi kalau PAN-IC-nya ya positif and negatif syndrome scale excited komponennya tinggi, gaduh gelisahnya 5-6, impulsifnya 5, ketiga kooperatifan 6 ya, restraint itu penting. Manajemen obat, PAN-IC tinggi, ketegangan 5, perlu kolaborasi injeksi diazepam dan lodomer. Kenapa? Ya pasiennya cemas, berat sampai panik kan, resiko mencederai diri orang lain dan lingkungan, sehingga perlu obat lah. Nah sehingga harus kita pantau efektivitas dan efek samping obatnya. Kemudian manajemen lingkungan penting lagi, kita harusnya hindari seklusi. Kalau nggak penting sekali jangan, karena pasien halusinasi itu sebenarnya kalau diseklusi akan tambah cemas, tambah meningkatkan
intensitas halusinasinya. Kecuali memang ada masalah lain yang menyertai, yaitu perilaku kekerasan. Nah, mau gimana lagi? Kontak singkat tapi sering. Dia kan selalu hidup dalam alam tidak nyatanya dia, alam hayalannya dia, alam halusinasinya. Kita harusnya datang, jangan harapkan pasien datang ke kita. Supaya apa? Ya supaya terputus, terdistraksi secara pasif. Nggak mungkin pasien itu akan menyadari kemudian datang ke perawat. Kemudian rendah stimuli ya, lingkungannya harus bersih, rapi, ya, terhindar dari pasien-pasien lain yang bingung, yang bikin gaduh, mondar-mandir nggak jelas, itu bikin pasien pusing sekali. Dan tentu fasilitasi aktivitas apa? Ya tentu aktivitas yang meng-calm down, menenangkan, membuat rileks, ya. Nah, bagaimana aplikasi SafeWord pada pasien halusinasi? SafeWord ini ada 10 intervensi yang beberapa diantaranya sangat luar biasa sekali untuk membantu pasien ya. Pada kondisi agitasi ya. Misalnya nih fase conquering ya. Kita nggak inginkan pasien kita itu akhirnya menjadi agresif. Maka di fase conquering apa ya, kita akan latih keterampilan coping. Menghardik dan sebagainya ya tidak bisa. Yang bisa kita lakukan nyaman, aman. Dia bisa menenangkan dirinya ya dengan lakukan calm down ya, talk down. Mungkin dia udah mampu cerita, kita fasilitasi. Atau dia merasa sendirian, cemas ya, kita fasilitasi untuk kenal staf yang ada di ruangan. Harapan-harapan kenapa ada di rumah sakit, jangan sampai gara-gara datang di rumah sakit dia tambah bingung kan itu. Nah, kemudian selalu ditanya kabar buruk, ada nggak bad newsnya. Fase controlling, lakukan talk down, know each other, reassurance, clear mutual expectation bahwa dia harus latihan 4 keterampilan. Mutual health meeting harus selalu difasilitasi untuk konsul, untuk belajar, untuk cari informasi yang bisa dilakukan, termasuk mengidentifikasi berita buruk yang mungkin bisa memperparah halusinasinya. Di fase condemning, decide message, soft word, positive word, mutual health meeting. Bagaimana pasien itu menjadi yakin bahwa dia baik-baik saja, dia aman ada di ruangan itu, ya. Dan comforting, tentu ketidakpastian, ketidakjelasan posisinya dia akan membuat tidak nyaman. Decide message, ya, reassurance, positive words, mutual health meeting, bad news mitigation, soft word, itu sangat luar biasa. Bagaimana membuat pasien nyaman dan aman. Dan tentu ini bisa berdampak pada intensitas halusinasi yang berkurang. Kalaupun dia tidak nyaman, berada dalam kondisi agitasi, dia bisa mencari orang untuk minta bantuan. Dan tentu dia kenal dengan perawat yang ada di situ karena ada know each other. Tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Karena apa? Dia bisa baca teman-temannya yang sudah pulang semuanya nyaman ada di situ. Semua akan baik-baik saja. Sehingga dia membaca pohon harapan atau di submisit, pesan yang ada di daun itu sudah cukup bahwa saya akan baik-baik saja. Nah, untuk latihan keterampilan coping tentu momennya harus pas. Pastikan bahwa pasien itu sudah mengenal masalahnya. Pasien itu memang termotivasi untuk latihan. Pasien sudah tahu tujuan kenapa harus latihan coping. Nah, dalam konteks ini adalah tentu karena halusinasi itu perilaku coping yang tidak tepat atau maladaptif, ya harus kita ganti dengan adaptif. Yang adaptif apa ya? Harus berpikir logis, akurat, emosinya stabil, perilakunya nggak aneh. Hubungan sosialnya juga baik, itu yang dimaksud persepsinya bagus. Nah, untuk itu perlu ada langkah-langkah yang bisa membuat pasien itu menjadi jauh lebih baik. Nah, latihan keterampilan ini tentu kan tidak bisa kita hanya sifatnya menghimbau. Ya, kamu nanti kalau mendengar suara dihadik ya, kamu nanti berkegiatan ya, kamu nanti bercakap-cakap ya, kalau muncul halusinasi minum obat ya. Permasalahannya kan dia nggak ngerti caranya, ya. Sehingga kita perlu demonstrasikan, perlu kita ajarkan supaya benar-benar menghadik ini bisa memutus halusinasi. Kemudian 5 benar minum obat, ya harus ada obatnya, kita jelaskan. Jangan hanya 5 benar DWC. Nah, harusnya kan bagaimana dia tahu persis obat yang diminum sehingga benar-benar bisa mereduksi kecemasan dia termotivasi. Kemudian bercakap-cakap. Tidak hanya sekedar, dia tahu bercakap-cakap itu penting. Bagaimana mengawali percakapan. Bagaimana mengakhiri percakapan.
termasuk aktivitas terstruktur. Bagaimana dia mengenali aktivitas yang bisa dia lakukan, beberapa aktivitas itu dilakukan berturut-turut sehingga benar-benar bisa mendistraksi halusinasinya. Nah, untuk kolaborasi, tentu kita harus tahu bahwa ada beberapa pasien mungkin sudah perlu injeksi diazepam lodo, tapi ada beberapa pasien sebenarnya tidak butuh. Kenapa? Karena kalau pasien diprogramkan terus injeksi diazepam lodo, dia tidak akan pernah punya kemampuan untuk mereduksi ansietas kecemasannya. Dengan kemampuan dia yang ada hanya tergantung sama obat diazepam dan lodomer atau haloperidol. Sehingga tentu kita harus bijak. Maka di safe word, ruangan yang nyaman, aman, jelas ada treatment untuk mencegah pemberian obat tambahan atau prorenata, yaitu calm down. Memang jalan satu-satunya hanya injeksi diazepam lodo, tentu tidak. Masih ada pendekatan lain yang dia bisa dan dia tidak tahu kapan harus melakukannya. Maka perawat harus memfasilitasi itu. Tapi kadang-kadang pasien ini benar-benar tidak bisa mengendalikan halusinasinya atau mengontrol dirinya. Ya daripada dia membahayakan orang lain, membahayakan dirinya dan tidak bisa tidur, ya tentu obat ini harus tetap diusulkan untuk diberikan. Nah, jika pasien menunjukkan peningkatan PAN-IC ya jelas lah ya, maka pasien akan cenderung agresif dan sulit diarahkan. Maka lakukan SBAR. Kalau visi dokter sampaikan kondisinya ya, atau catat di dalam CPPT sesuai kondisinya ya, jangan dibaik-baikin. Nanti obatnya tidak pas ya. Kemudian pasien halusinasi yang agitasi pastikan mendapatkan program. Memang mungkin program ini kalau perlu atau prorenati tidak apa-apa karena tidak setiap yang kita lakukan untuk menghindari pemberian obat, misalnya calm down, itu mampu sehingga kita tetap programkan walaupun tidak jadi diberikan. Kemudian jika agitasi bisa ditangani tadi calm down karena memang calm down ini tujuannya untuk bagaimana mencegah pemberian obat tambahan melalui pendekatan persuasif. Nah, tentu kita kalau memang dirasa tidak sanggup untuk mengurangi agitasi pasien, ya mau bagaimana lagi, kita pemberian obat ini menjadi sangat penting. Kemudian pemantauan efektivitas obat. Nah, terkadang kita memberikan obat tapi tidak tahu manfaatnya, kan lucu. Pasien nanya, Pak, ini obatnya saya untuk apa? Saya nggak butuh ini. Perawat nggak bisa jelasin. Nah ini kan parah banget, apalagi sampai memantau efek samping obat. Pak kok kesan dredeg ngecas ada apa? Ah udah biasa itu, nggak apa-apa, cuekin aja. Bagaimana mau nyuekin, wong dia benar-benar nggak nyaman. Nah ini yang juga harus diperhatikan. Kemudian cara mengevaluasi hasil asuhan. Kalau kita sudah merencanakan asuhan dengan baik, kita sudah menetapkan apa yang hendak dicapai, berapa lama akan mencapai, kemudian kapan akan dievaluasi, ya tentu kita akan mencoba untuk mengevaluasi kembali apakah masalah yang dulu pernah kita temukan masih ditemukan atau tidak. Kemudian ketika misalnya kita punya beberapa tanda gejala yang sudah kita tetapkan akan hilang atau berkurang, apakah masih ada? Ketika misalnya kita mempunyai gambaran bahwa pasien ini belum cukup mampu untuk mengontrol halusinasinya, apakah di hari kesekian sudah punya kemampuan yang bisa diandalkan untuk mengontrol halusinasinya. Ya, jadi teman-teman tentu kita harus bisa membuat langkah evaluasi ini dengan baik. Nah, biasanya kalau fase krisis di hari ketiga ya, karena kan hari ketiga itu 72 jam sehingga pasien harapannya sudah keluar dari fase krisis. Dan kalau untuk fase tenang tuh hari kelima karena harapannya 4 latihan cara kontrol halusinasi sudah dilakukan. Kemudian bandingkan antara tanda dan gejala halusinasi saat dikaji, saat ditemukan dengan target asuhannya apakah match ya. Ya, kemudian berikutnya apakah benar-benar kemampuannya juga meningkat ya. Nah, tentu kita harus berusaha untuk menganalisis kembali kalau sudah memberikan asuhan. Karena kalau enggak nanti jatuhnya 14 hari dirawat
halusinasinya muncul terus karena tidak pernah dilakukan reanalisis. Ya, kita tidak pernah ingin tahu sebenarnya tanda gejalanya menurun atau tidak. Kemudian kemampuannya naik atau tidak. Tidak pernah dievaluasi dan tidak pernah dianalisis. Ya, parahnya lagi tidak mau mengkaji. Ya, lagi padahal si pasien ini sudah baik ya, sudah banyak perkembangan, dia sudah tidak mendengar suara ya. Menyendirinya ya memang karena kepribadian dia suka menyendiri, nggak suka aktivitas bersama yang lain. Jadi seharusnya kan tidak sama ya, tapi kadang-kadang ya udah dibikin sama sampai pulang. Seharusnya enggak ya, di hari kelima harusnya sudah dievaluasi lagi dan dianalisis supaya pasien ini ada gambaran bahwa saya memang sudah baik dan harus ikut program berikutnya. Tanda gejala belum berkurang dan tidak bisa diajarkan. Tentu asuhan lanjut dan koreksi faktor resiko ya, pemicu dan yang mendukung munculnya halusinasi. Ini biasanya nggak layak latih ya. Jadi kita cara lain. Tanda gejala masih berkurang keterampilan coping dengan dibantu asuhan halusinasi tetap dilanjutkan karena kemampuannya belum bisa. Tanda gejala tidak ada, belum mampu keterampilan coping, fungsi kognitif baik ya, ajarkan ulang terus. Jika tanda gejala sudah tidak ada, belum mampu semua strategi coping, nah lanjutkan asuhan halusinasi yang belum bisa ya. Nah, kalau memang nggak bisa sama sekali ya sudah, berarti asuhannya tidak pakai edukasi atau dia dibantu untuk mengontrol halusinasi ya. Nah, kemudian untuk faktor-faktor yang menghambat asuhan halusinasi memang ada beberapa hal ya. Fungsi kognitif pasien seperti tadi bahwa mungkin dia fungsi kognitifnya tidak bagus karena intelektualnya rendah. Sehingga mau tidak mau ya kita nggak bisa paksakan untuk dilatih cara kontrol halusinasi. Yang penting adalah dia bisa terkendali cemasnya sehingga tidak menjadi-jadi halusinasinya. Kemudian faktor pendukung terjadinya halusinasi. Mungkin pasien-pasien yang introvert itu akan lebih sulit ya, apalagi kalau kita penekanannya dengan cara bercakap-cakap, mungkin akan sulit ya. Kemudian lingkungan sosial dan psikologis. Tentu ketika misalnya pasien-pasien ini ternyata dia tinggal sendiri atau di ruangan tidak banyak pasien yang bisa diajak bicara atau diajak kegiatan. Nah, perawatnya juga tidak ada budaya untuk menemui pasien, untuk ngajak ngobrol ya, ini sulit ya. Kepribadian ya, memang dia tipikalnya introvert, jadi sulit untuk mengembangkan pembicaraan, memulai pembicaraan, dia lebih senang sendiri dan lebih senang berkegiatan. Nah, kalau perawat salah menetapkan latihan ya, tentu tidak maksimal hasilnya. Kemudian hospitalisasi, nah tentu ini respon karena dia memang kan tidak menyadari dirinya sakit, dia nggak merasa butuh dirawat, ini yang menjadi masalah. Jadi kalau berkepanjangan ya pasiennya jadi cemas terus, ingin pulang terus. Nah itu bisa memperparah halusinasi. Kemudian kompleksitas masalah keperawatan yang dialami, hati-hati. Halusinasi ada RPK-nya jelas berbeda asuhannya, halusinasi dengan waham. Apalagi halusinasi dengan isolasi sosial. Ada lagi halusinasi pada kasus epilepsi. Tentu lebih sulit lagi dan kita akan sangat sulit untuk mengajarkan dan mencapai hasil yang maksimal. Halusinasi pada pasien mental retardasi, lebih parah lagi ya. Tentu kita perlu keterampilan yang luar biasa atau bantuan keluarganya untuk mengontrol. Nah, untuk sarana prasarana juga sama. Jadi kalau misalnya ruang-ruang nggak ada alat untuk berkegiatan, nggak ada TV, nggak ada bacaan, ya tentu itu menjadi masalah buat pasien. Ya, kita ingin ibaratnya pasien berkegiatan tapi nggak ada sarana, pengen membaca nggak ada sarananya, pengen pasiennya sholat nggak disediain sarung ya. Pengen nonton TV-nya nggak bisa dihidupkan, bagaimana mungkin akan menguatkan hasil dari asuhan halusinasi. Jadi teman-teman kadang-kadang kita suka nggak kenal ini ya, nggak dilakukan. Kok bisa ya hari ke-10 halusinasinya masih bertahan, ini ada apa? Ini yang harusnya diperhatikan ya, reanalisis, digali lagi ya, jangan-jangan ada sesuatu. Kalau dari staf apa? Nah, stigma, saya selalu bilang bahwa ayolah kita rubahlah pandangan kita terhadap pasien, jangan ada
pikiran-pikiran yang salah ya. Nah, selain itu kapasitas staf, pengetahuan tentang asuhan, halusinasi masih ya ala kadarnya, masih superficial ya. Kemampuan komunikasinya masih kurang sekali ya, karena tidak terbiasa komunikasi dan memang tidak pernah ikut kelas khusus pelatihan komunikasi. Penguasaan teknik komunikasi yang kurang, sikap terputik yang belum baik, belum peduli ya. Sikap nih stigma, diajar-ajari pasti lupa ya, pasti nggak digunakan, pasti kambuh lagi. Nah, motivasi kerja yang rendah, yang penting datang, biometrik, ngasih makan, ngasih obat, pasien istirahat, yang penting tidak lari. Nah, ini juga faktor yang sangat menghambat sekali untuk keberhasilan merawat pasien halusinasi. Termasuk sikap tidak mendukung terhadap asuhan. Kalau mendukung kan dia tahu ada OTEK, observasi terapeutik, kemudian edukasi, kolaborasi. Nah, tidak semuanya dikerjakan dengan baik. Untuk observasi saja harusnya kalau maintenance tiap 2 jam, jika diperlukan 1 jam, ya tidak dikerjakan, hanya pas kegiatan pasien saja diobservasi. Ini kan salah satu sikap yang kurang mendukung. Termasuk TAK. Nah, TAK terjadi, tapi yang terjadi adalah TAK-nya tidak sesuai dengan masalah keperawatan. Nah, ini kan salah satu hal yang bisa membuat kita sulit untuk mengatasi halusinasi. Nah, teman-teman, untuk hari ini cukup ya untuk materi tentang strategi merawat. Ke depan kita akan bicara tentang cara kontrol halusinasi dengan menghardik ya di part 6. Jangan lupa diikuti ya supaya jauh lebih paham. Kita nanti di situ akan membahas apa sih menghardik itu ya. Karena kalau nggak kenal ya kita ngajarinya jadi nggak bener ya. Apa tujuan menghardik ya, kalau kita nggak tahu tujuannya ya untuk apa kita berinteraksi mengedukasi pasien kan, karena ada hal penting yang harus kita sampaikan supaya manfaat. Kemudian alat yang dibutuhkan ketika sedang melakukan latihan menghardik itu juga penting sekali ya. Kemudian cara mendemonstrasikan, nah ini bagaimana, kadang-kadang masa melatih menghardik hanya mengimbau. Nanti kalau mendengar suara di ini ya, diadik ya. Nah, bagaimana caranya nggak pernah tahu. Kemudian membuat jadwal kegiatan. Udah diajarin sih baik, udah dicontohin. Tapi nggak pernah ada resep keperawatan, nggak pernah ada schedule berapa kali sehari dia latihan. Kemudian siapa yang ngontrol, apa dilakukan secara mandiri, bantuan atau memang lupa tidak dikerjakan ya. Jadi di bahasan berikutnya part 6 itu kita akan teknis ya. Bagaimana mengajarkan keterampilan coping. Tentu di dalam itu nanti kita akan coba selain dijelaskan ya secara tutorial seperti ini juga ada demonstrasinya di konten yang lain. Jangan lupa ya di subscribe makanya supaya dan aktifkan loncengnya supaya tahu, khususnya ini buat perawat di seluruh dunia Indonesia ya, di puskesmas, masyarakat, rumah sakit ya. Dan kalau suka dengan konten ini silahkan like, berikan komentar yang membangun, yang bagus supaya Bang Jay bisa makin semangat